Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa sebuah serangan kecil di desa sunyi bisa mengguncang hubungan dua negara yang sudah lama tegang? Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas insiden misterius di Al-Mansuri ketika Israel mengklaim menewaskan seorang operatif Hizbollah, sementara Lebanon justru menyebut korbannya adalah seorang kepala sekolah yang dihormati warga. Dua narasi yang saling bertolak belakang ini membuka pintu pada pertanyaan lebih besar, siapa sebenarnya yang berada di balik konflik ini, dan apa yang tidak diberitahukan kepada dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada tanggal 17 November 2025, dunia kembali menoleh ke selatan Lebanon. Daerah itu, yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketegangan senyap, tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah militer Israel atau IDF mengumumkan serangan udara yang mereka lakukan pada malam minggu sebelumnya. Serangan itu terjadi di Al-Mansuri, sebuah desa kecil di pinggiran kota Tyre, hanya sekitar 10 km dari perbatasan Israel. Malam yang biasanya gelap dan tak banyak aktivitas, berubah menjadi panggung ledakan tunggal yang memecah keheningan, meninggalkan satu korban jiwa dan dua narasi berbeda yang langsung bertabrakan. Menurut pernyataan IDF, target serangan itu adalah seorang lelaki bernama Muhammad Ali Shueh. Dalam rilis resmi yang disampaikan kepada sejumlah media internasional, IDF menyebut Shueh sebagai seorang operatif Hezbollah yang berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan warga lokal di wilayah Mansuri. Mereka menggambarkan Shueh sebagai figur yang mengelola urusan keuangan dan militer di desa tersebut, termasuk melakukan penyitaan harta warga untuk mendukung apa yang oleh Israel disebut sebagai aktivitas teror. Bagi Israel, posisi Shueh dianggap penting, karena ia berada di titik tempat informasi, logistik, dan pengaruh bergerak dari desa ke struktur Hezbollah yang lebih besar. Serangan itu, menurut laporan media Israel, dilakukan secara presisi terhadap sebuah kendaraan yang sedang melintas di jalan kecil dekat perkebunan zaitun. Pada saat itu, jarak pandang rendah karena cahaya minim, namun intelijen Israel mengklaim telah memantau pergerakan target sejak sore hari. Ketika mobil berhenti di dekat pemukiman, sebuah misil diluncurkan, menghasilkan kobaran api yang terlihat hingga beberapa kilometer. Setelahnya, IDF menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil dan sesuai dengan kebutuhan keamanan, terutama karena mereka menilai aktivitas Shueh bertentangan dengan pemahaman gencatan senjata yang selama ini menjaga ketegangan di garis perbatasan. Namun, tidak lama setelah berita itu keluar, narasi dari pihak Lebanon mulai mengalir dan memberikan gambaran berbeda. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi bahwa seorang warga telah meninggal akibat serangan itu. Tetapi media lokal yang dekat dengan pemerintahan Lebanon menyebut bahwa korban adalah kepala sekolah di desa Mansuri, bukan anggota milisi atau pihak yang terkait dengan kegiatan militer. Warga desa yang ditemui oleh jurnalis lokal menggambarkan korban sebagai sosok pendiam yang dikenal luas oleh penduduk sekitar. Ia disebut sering terlihat berkeliling sekolah pada pagi hari dan menghabiskan sore dengan memperbaiki fasilitas yang rusak akibat tahun-tahun ketegangan di wilayah selatan. Perbedaan narasi itu dengan cepat menjadi pusat perhatian media internasional. Di satu sisi, Israel menganggap operasi tersebut sebagai langkah pencegahan yang sah. Di sisi lain, Lebanon memandangnya sebagai pelanggaran terhadap wilayah mereka dan bukti bahwa ketegangan di garis depan masih jauh dari berakhir. Al-Mansuri, desa yang biasanya berjalan dalam ritme sederhana kehidupan pedesaan, kini menjadi titik silang antara dua klaim yang sama-sama kuat dan dua realitas yang saling meniadakan. Malam itu menyisakan lebih banyak ketegangan dibandingkan jawaban, dan dunia menunggu bagaimana kedua pihak akan merespons perkembangan berikutnya. Pagi setelah serangan di Al-Mansuri, udara di selatan Lebanon terasa lebih berat dari biasanya. Asap tipis masih menggantung di antara pepohonan zaitun, sementara jalan kecil yang malam sebelumnya menjadi lokasi ledakan, kini dipadati oleh warga, aparat keamanan Lebanon, dan jurnalis lokal yang mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi. Mobil yang hancur tinggal rangka besi menghitam, dan garis polisi melingkari area itu, menandai tempat di mana satu nyawa terputus oleh konflik yang tidak pernah sungguh-sungguh berhenti.
Media Lebanon bergerak cepat. Stasiun berita lokal menyiarkan laporan langsung dari lokasi. Dan nama yang muncul bukanlah Muhammad Ali Shuweik sebagai operatif Hizbullah, tetapi Muhammad Shuweik sebagai kepala sekolah di desa itu. Sejumlah warga mengaku mengenal korban sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial, bukan militer. Laporan itu menyebut bahwa korban bekerja di sekolah dasar Mansuri dan dikenal sebagai orang yang halus, penyabar, dan jarang terlibat urusan di luar pendidikan. Beberapa murid bahkan datang bersama orang tua mereka untuk memastikan bahwa kabar tentang kematian kepala sekolah mereka bukan sekadar rumor. Namun, di sisi lain perbatasan, narasi berbeda disampaikan dengan tegas. Sejumlah media Israel mengulang pernyataan IDF bahwa Shuweik adalah bagian dari struktur lokal Hizbullah. Dalam laporan itu, ia disebut bertugas mengurus distribusi dana, koordinasi logistik, dan hubungan antara organisasi dengan warga desa, termasuk mengawasi aset pribadi yang dianggap dapat menunjang operasi militer. Dalam kacamata militer Israel, perannya itu dianggap cukup penting untuk dijadikan target operasi presisi. Bagi mereka, serangan itu adalah tindakan preventif untuk menghindari ancaman lebih besar di masa depan. Pertentangan dua narasi ini membuat situasi semakin rumit. Para analis keamanan yang muncul di layar televisi Lebanon menegaskan bahwa Israel berulang kali menargetkan warga sipil dengan dalih bahwa mereka adalah bagian dari Hizbullah, terutama di wilayah selatan yang memang menjadi medan sensitif selama bertahun-tahun. Mereka menyebut bahwa tidak ada bukti publik yang menguatkan klaim IDF mengenai aktivitas militer korban. Di tingkat desa, pernyataan itu memperbesar rasa marah dan takut. Beberapa warga melakukan protes kecil, menyuarakan bahwa serangan itu melanggar kedaulatan Lebanon dan membahayakan kehidupan penduduk sipil yang sudah lama hidup di antara ancaman balasan dan serangan lintas batas. Sementara itu, di Israel, pandangan publik justru bergerak ke arah yang berbeda. Warga Israel di dekat perbatasan utara telah lama menuntut pemerintah mengambil tindakan lebih keras terhadap aktivitas Hizbullah yang dianggap semakin aktif setelah periode gencatan senjata. Media Israel menekankan bahwa organisasi itu telah memperluas jaringan lokalnya, menyembunyikan peralatan dan dana melalui jalur-jalur informal di desa-desa selatan Lebanon. Dalam konteks itulah, operasi terhadap Shuweik dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas perbatasan. Di tengah semua itu, organisasi internasional mulai memantau situasi. Beberapa reporter menyebut bahwa UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan, menerima laporan tentang serangan tersebut dan tengah mengumpulkan bukti awal. Mereka mewawancarai warga, memeriksa sisa puing, dan mencoba memahami apakah serangan itu melanggar batas zona yang seharusnya dijaga oleh kedua belah pihak. Namun, proses seperti ini membutuhkan waktu, dan dalam medan yang penuh ketegangan, setiap jam tanpa klarifikasi hanya menambah ruang bagi spekulasi. Sementara narasi terus bertabrakan, Desa Mansuri seolah terbelah antara rasa kehilangan dan rasa waspada. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman sekolah kini hanya menatap bangunan itu dari kejauhan, seakan kehidupan mereka ikut terhenti bersama kabar kematian kepala sekolah. Dunia luar boleh saja berbicara tentang strategi, geopolitik, dan keamanan regional, tetapi bagi desa kecil itu, malam serangan telah menggores luka yang akan dikenang dalam waktu yang panjang. Siang hari di selatan Lebanon biasanya dipenuhi suara burung dan anak-anak yang pulang sekolah. Namun setelah serangan di Al-Mansuri, suasana berubah menjadi tegang dan penuh bisikan. Aparat keamanan Lebanon mulai menutup akses jalan menuju lokasi ledakan, sementara para jurnalis menunggu di perbatasan desa, berharap ada keterangan resmi dari pemerintah. Di kota Tair yang berjarak beberapa kilometer, suasana sama-sama bergerak gelisah. Kantor berita lokal memuat laporan lanjutan, dan setiap orang ingin tahu apakah serangan itu akan memicu sesuatu yang lebih besar. Di Beirut, pemerintah Lebanon mengadakan rapat darurat terbatas. Mereka menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan mengingatkan dunia bahwa wilayah selatan selama ini berada dalam tekanan konstan akibat aktivitas intelijen dan militer Israel. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa korban adalah warga sipil, seorang kepala sekolah yang dihormati di komunitasnya. Pernyataan itu disiarkan berulang-ulang oleh media nasional, menambah resonansi emosional di tengah masyarakat yang sudah lelah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keamanan. Sementara itu, di pihak Israel, pernyataan IDF semakin ditegaskan. Mereka menyatakan bahwa aktivitas Muhammad Ali Shuweik melanggar pemahaman
yang selama ini menjaga stabilitas di perbatasan. Istilah pemahaman itu sendiri menjadi sorotan banyak analis internasional. Meskipun tidak ada kesepakatan formal yang diumumkan secara luas, kedua negara disebut memiliki pengertian tidak tertulis mengenai batasan aktivitas militer di zona selatan Lebanon. Para analis menjelaskan bahwa tindakan Israel biasanya dilakukan sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai konsolidasi kekuatan oleh Hizbollah. Namun bagi Lebanon, serangan semacam ini dinilai sebagai gambaran bahwa Israel masih menjalankan operasi militer di wilayah mereka tanpa koordinasi. Kebingungan itu semakin menjadi ketika beberapa pengamat menilai bahwa narasi mengenai Shuaih sebagai operatif Hizbollah masih belum memiliki bukti publik yang memadai. Mereka menekankan bahwa wilayah seperti Al-Mansuri memang sering menjadi tempat tumpang tindih identitas antara warga sipil dan jaringan lokal yang mungkin memiliki hubungan dengan organisasi besar seperti Hizbollah. Dalam konteks ini, tuduhan bisa muncul dari kedua sisi, dan kebenaran sering hilang di antara kebisingan perang informasi. Namun satu hal yang jelas, serangan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi keamanan di perbatasan utara Israel dan selatan Lebanon. Di tingkat internasional, Unifil mulai menyusun laporan awal. Sejumlah petugas mereka terlihat berada di sekitar desa, berbicara dengan warga, dan memeriksa lokasi ledakan. Walau mereka tidak memberikan pernyataan resmi, beberapa media internasional menyebut bahwa Badan Penjaga Perdamaian itu khawatir serangan ini dapat memicu respons balasan dari Hizbollah. Walau belum ada sinyal langsung, sejarah panjang konflik menunjukkan bahwa setiap insiden lintas batas selalu membawa risiko eskalasi. Di Desa Mansuri, kehidupan tidak kembali normal. Sekolah tempat korban mengabdi terpaksa ditutup untuk sementara, dan para guru berkumpul untuk mengatur langkah selanjutnya. Banyak orang tua merasa takut membiarkan anak mereka keluar rumah, mengingat desa itu bisa saja menjadi titik panas berikutnya. Warga yang ditemui jurnalis menggambarkan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Mereka kehilangan seorang tokoh pendidikan, tetapi juga dihantui oleh kemungkinan bahwa desa mereka akan terseret lebih dalam ke dalam ketegangan regional. Di Israel, masyarakat dekat perbatasan utara memperhatikan perkembangan dengan cemas. Mereka sudah terbiasa dengan suara sirena dan ancaman roket dari Hizbollah. Dan serangan terhadap Shuaih dipandang sebagai upaya memastikan kelompok itu tidak memperkuat diri di sisi Lebanon. Namun di balik ketegasan itu, ada rasa takut bahwa balasan bisa muncul sewaktu-waktu. Pemerintah Israel mengimbau warga tetap waspada, dan aktivitas patroli dipertingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lintas batas. Ketegangan ini menggambarkan bagaimana satu insiden tunggal mampu mengguncang dinamika dua negara yang sudah lama terjebak dalam pola konflik dan jeda yang tidak stabil. Serangan di Al-Mansuri memperlihatkan betapa rapuhnya wilayah perbatasan terhadap salah tafsir, provokasi, dan tindakan sepihak yang menambah ketidakpastian bagi jutaan warga sipil. Dunia terus menunggu perkembangan berikutnya, sementara desa kecil itu tetap berada dalam bayang-bayang konflik yang belum menunjukkan tanda akan mereda. Di tengah hiruk-pikuk politik dan ketegangan di perbatasan, kisah dari Al-Mansuri mengingatkan bahwa di balik setiap laporan dan pernyataan resmi, selalu ada kehidupan yang berubah selamanya. Desa kecil itu kini memikul beban baru, sementara dunia terus mencatat setiap langkah yang mungkin menentukan arah hubungan dua negara yang saling mengawasi dalam diam. Peristiwa ini menjadi satu lagi bagian dari rangkaian panjang sejarah di kawasan yang tidak pernah benar-benar tenang, dan meninggalkan bayangan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Terima kasih telah mengikuti narasi ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.